Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aditya Indra, mahasiswa dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester sistem basis data. Langsung saja ke jawabannya. Sistem basis data. Yang pertama itu beri penjelasan lengkap tentang data akses dan berikan contoh statement SQL-nya. Data akses merupakan akses data yang melibatkan otorisasi untuk mengakses repositori data yang berbeda. Data akses dapat membantu membedakan kemampuan administrator dan pengguna. Misalnya, administrator mungkin memiliki kemampuan untuk menghapus, mengedit, dan menambahkan data. Sementara pengguna umum bahkan mungkin tidak memiliki hak membaca jika mereka tidak memiliki akses ke informasi tersebut. Di sini contoh statement SQL-nya yaitu select bintang from nama underscore table titik koma, kemudian insert into nama table value dalam kurung nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, update nama table set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya, where kondisi titik koma. Yang terakhir, delete from table nama where condition titik koma. Kemudian soal nomor 2, pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. Yang pertama, total specialization constraint. Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass harus merupakan anggota dari salah satu subclass. Kemudian, partial specialization constraint. Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass dapat merupakan anggota dari subclass yang didefinisikan. Di sini gambar yang pertama yaitu contoh dari spesialisasi total, dan yang kedua itu adalah contoh dari spesialisasi sebagian. Kemudian soal berikutnya, normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Apabila belum normal akan terjadi anomali antara lain insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Berikan penjelasan lengkap serta contoh anomali tersebut. Yang pertama, anomali penyisipan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi menyisipkan tuple atau record pada sebuah relasi. Kemudian anomali penghapusan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Kemudian anomali peremajaan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau record dari sebuah relasi. Di sini contoh-contoh dari anomali. Yang pertama, contoh dari anomali penyisipan. Kemudian yang di tengah yaitu contoh dari anomali penghapusan, dan yang paling bawah yaitu contoh dari anomali peremajaan. Dan yang terakhir, berikan penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap ringan atau 1NF hingga paling ketat 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel berkualitas baik. Urutannya yaitu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.